Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam pelajaran matematika. Alhamdulillahirobbilalamin, kita berjumpa lagi pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, pada hari ini Bu Fani akan menjelaskan tentang materi logika. Seperti biasa, sebelum Bu Fani jelaskan, saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang mind mapping yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang logika. Di dalam logika, nanti dikenal ada yang namanya kalimat, ada pernyataan majemuk, ada negasi, ada pernyataan berkuantor, dan ada penarikan kesimpulan. Di dalam matematika, kalimat dibagi menjadi pernyataan dan kalimat terbuka. Kemudian pernyataan majemuk yang meliputi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian negasi atau ingkaran. Kemudian pernyataan berkuantor yang kita kenal nanti adalah kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kemudian pada penarikan kesimpulan nanti ada yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, inilah garis besar logika yang akan kita pelajari. Simak baik-baik ya video Bu Fani. Oke, baiklah anak-anak, hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang pengertian logika. Apa itu logika? Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kamu mengatakan, pakai dong logika, ya. Atau secara logika kita bisa berpikir, ya. Artinya di sini adalah bahwa kita menggunakan pengetahuan kita, ya, yaitu untuk berpikir, untuk menilai sebuah pernyataan, ya. Coba perhatikan definisi dari logika. Logika adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk meneliti kemampuan dalam menarik konklusi atau yang disebut dengan kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada. Ya, istilahnya di sini ketepatan penalaran kita, gitu ya. Di mana penalaran itu adalah meliputi pengertian atau pemahaman konsep dan preposisi atau pernyataan. Oke, sebelum kita masuk ke logika, kita bedakan dulu apa yang dimaksud dengan pernyataan dan kalimat terbuka. Di dalam matematika nanti akan kita kenal ada yang namanya pernyataan dan kalimat terbuka. Apa beda pernyataan dan kalimat terbuka? Coba kamu perhatikan. Salah satu dari kalimat-kalimat yang banyak dibicarakan dalam logika matematika adalah kalimat pernyataan, atau yang selanjutnya kita sebut pernyataan saja, atau kalimat deklaratif, atau kita sebut statement atau proposisi, ya. Yaitu suatu kalimat yang mempunyai nilai logika benar saja atau salah saja dan tidak mungkin keduanya. Jadi secara sederhana, pernyataan adalah kalimat yang sudah kita bisa tentukan nilainya, nilai kebenarannya, yaitu benar saja atau salah saja, ya. Tidak mungkin keduanya kayaknya benar, kayaknya juga salah, misalkan gitu, tidak ya. Jadi kalau pernyataan hanya bernilai benar saja atau salah saja. Nah, sekarang saya contohkan gimana contoh kalimat pernyataan, ya. Coba kamu perhatikan. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ini adalah pernyataan. Kenapa? Karena kalimat ini sudah bisa kita tentukan nilainya, yaitu kalimat yang bernilai benar. Ya kan? Kemudian yang kedua, 111 adalah bilangan prima. Pernyataan ini adalah bernilai salah, ya. Yaitu pernyataan yang sudah bisa kita tentukan nilainya, yaitu bernilai salah. Kemudian yang selanjutnya,
tangan 225 derajat adalah sama dengan negatif 1. Ini adalah juga pernyataan yang sudah bisa kita tentukan nilainya adalah salah. Kemudian contoh yang keempat, jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Ini adalah juga pernyataan yang di sini bernilai benar. Bisa dibedakan ya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang sudah bisa kita tentukan nilainya, yaitu benar atau salah. Itu yang dinamakan pernyataan. Oke? Kemudian ada lagi di dalam matematika yang disebut dengan kalimat terbuka. Apa bedanya tadi dengan pernyataan? Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Jadi nilai kebenarannya belum bisa kita tentukan. Ya. Jadi kita belum bisa menentukan apakah itu benar atau salah. Nah, akan tetapi kalau kalimat terbuka itu sudah variabelnya diketahui, diganti dengan suatu konstanta, maka kita akan bisa menentukan. Oh, kalimat itu bernilai benar atau salah. Contohnya misalkan saya punya Y ditambah 10 sama dengan 12. Ini adalah contoh kalimat terbuka. Karena kita tidak tahu Y di situ bernilai berapa. Ya kan? Y tambah 10 sama dengan 12. Kita tidak tahu apakah kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah. Kecuali kalau misalkan Y-nya kita ganti 2. Maka di situ pernyataan akan berubah menjadi 2 tambah 10 sama dengan 12. Baru kita bisa menentukan pernyataan itu adalah bernilai benar. Ya. Atau kalau misalkan Y saya ganti dengan 5 misalkan. 5 tambah 10 sama dengan 12. Tentu ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Jadi sekali lagi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan mana benar atau salah. Bedanya dengan pernyataan tadi kita sudah bisa menentukan kan? Kalimat ini bernilai benar atau salah. Oke, bisa dipahami? Oke, akan saya tunjukkan beberapa contoh mana yang berupa pernyataan, mana yang berupa kalimat terbuka. Coba perhatikan ya. Nah, coba sekarang perhatikan contoh yang Bu Fani berikan. Contoh nomor 1. Kalimat-kalimat berikut yang merupakan pernyataan kecuali di sini ya. Nah, di sini ada pernyataan P kuadrat dikurangi Q kuadrat adalah sama dengan P dikurangi Q dikalikan P ditambah Q. Baik ya, saya lanjutkan yang B. 3 ditambah 18 sama dengan 21. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar ya. Kemudian yang C. X ditambah 5 sama dengan 9. Ini adalah apa? Pernyataan apa kalimat terbuka? Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita belum bisa menentukan ini benar apa salah. Karena di sini ada variabel yaitu X. Ya. Sehingga kita belum bisa menentukan apakah ini benar atau salah. Semua bilangan ganjil habis dibagi 3. Ini adalah pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah. Kota Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan, yaitu pernyataan yang bernilai benar. Nah, maka di sini yang bukan merupakan pernyataan yang mana berarti? Nah, yang bukan pernyataan berarti adalah yang C ya. Yang C ini adalah merupakan kalimat terbuka. Sekarang saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, coba kamu perhatikan. Berikut ini yang bukan pernyataan adalah
7 faktor dari 12. Ini adalah pernyataan ya, yaitu pernyataan yang bernilai salah. 573 juga merupakan bilangan prima. Ini adalah juga pernyataan. Yang C, bilangan genap X habis dibagi 5. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu bilangan genap X berapakah yang habis dibagi 5. Sehingga kalimat ini kita belum bisa menentukan benar dan salahnya. Ini adalah yang dinamakan kalimat terbuka. Jadi kita belum bisa menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Bisa dipahami? Nah, itu ya. Sehingga jawaban berikut yang bukan merupakan pernyataan berarti yang mana? Yaitu yang C. Itu adalah bukan pernyataan tapi merupakan kalimat terbuka. Bisa dipahami? Oke, sekarang saya lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini salah satu contoh pernyataan. Ya, kita disuruh menyantri yang pernyataan ya. 3x ditambah 8 sama dengan 14. Ini adalah kalimat terbuka. Karena di sini ada variabel x yang kita belum bisa menentukan apakah ini benar atau salah. Kemudian yang B, 5 ditambah titik-titik sama dengan 17 dikurangi 9. Ini adalah juga kalimat terbuka karena kita tidak tahu berapakah titik-titik di sini. Kemudian yang C, log X ditambah log 100 sama dengan 3. Kita juga masih belum tahu apakah ini benar atau salah karena kita belum tahu di sini log X-nya ini adalah berapa. Ya. Begitu juga dengan D, 2x dikurangi 3 sama dengan 5x tambah 9. Kita juga belum tahu berapa x-nya di sini. Nah, sementara yang E, meskipun di sini ada variabelnya 4x tambah 6x sama dengan 10x, ini adalah pernyataan yang benar. Meskipun kita belum tahu x-nya ini berapa, tapi di sini 4x ditambah 6x adalah sama dengan 10x. Jadi yang merupakan contoh pernyataan adalah yang E ya. Oke, sekalian pahami? Anak-anak, baiklah, alhamdulillah Bu Fani sudah menyelesaikan materi logika yaitu tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Semoga kalian bisa memahami dan bisa membedakan apa itu pernyataan dan apa kalimat terbuka. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap sehat dan semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya yaitu tentang pernyataan majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.